guys, ini adalah my last drive with Neng Sylvie Isuzu Panther, New Panther tahun 2003 Matic. Hari ini hari Jumat, berapa ini ya? Tanggal 7 Februari 2025. Total pemakaian Neng Sylvie di gue ini udah dari bulan Juni ya, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 7 bulan lah. 7 bulanan pakai New Panther Silver Matic ini. So far average-nya itu di sekitar 111, 112 ya, jadi 12 km per liter atau bisa di 11 km per liter untuk konsumsi solarnya ya. Gue selalu pakai biosolar, barcode solarnya ada dari Pertamina, harganya 6.800. Itu tiap isi itu kalau luar kota ya 200.000 lah, kalau dalam kota ya 100.000 gitu. Karena rumah gue cukup jauh ya, urban gitu, jadi gue 100.000 itu kalau ke Bandung itu ya jarak sekitar 40 kiloan lah ya, 30-40 kiloan itu gue 100.000 itu bisa 2-3 hari lah gitu. Jadi ya cukup irit lah gitu ya, apalagi solarnya murah gitu ya, 6.800. 100.000 itu udah bisa dapat 14 literan lah. Gitu. By the way, gue juga udah gue selalu pakai aplikasi buat pengisian BBM-nya ya, namanya Drivo. Jadi setiap dari pertama gue beli, gue udah pakai aplikasi itu. Jadi setiap beli solar itu gue udah selalu mencatat gitu ya, masukin ke input ke aplikasi itu odometernya gitu ya, kilometernya, terus kemudian ngisi itunya aja, nominal biosolarnya aja, udah langsung input itu aja, dua itu dia langsung calculate, nanti average-nya dia muncul gitu. Seperti itu. Jadi jangan dilihat setiap pengisian, wah gue udah berapa liter nih, karena kadang-kadang kita ngisi sekarang 200.000, ngisi nanti 100.000, rasionya kacau gitu kan. Jadi ngambil yang average-nya aja gitu, nanti dia ada semacam kayak average-nya gitu. Itu namanya Drivo double V. Jadi kaki-kaki juga dari gue beli second ini gue udah repair ya, jadi udah pernah servis. Untuk bagian suspensi belakang gue ganti, nggak berat sih, cuma ganti bushing aja sih. Jadi kayak karet-karetnya gitu ya, karet-karet pernya itu gue ganti itu aja. Kalau shockbreaker masih bagus lah so far. Terus kemudian yang gue ganti itu adalah yang gue servis dan gue ganti spare partnya itu adalah rem. Jadi waktu pas pertama gue beli ini second, remnya itu agak bermasalah gitu. Jadi kalau istilah bahasa di sininya itu adalah ngebagel gitu ya. Jadi pas ketika ngerem tuh nggak smooth gitu, langsung keras gitu, kayak injek batu gitu, seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu juga gue 2 kali tuh, karena yang pertama udah ketemu masalahnya, terus kemudian kedua waktu pas gue pakai, setelah gue ganti selang kaliper rem, terus gue ganti rem cakramnya juga gitu ya. Ternyata pada saat pemakaian 3 bulan dari gue perbaikan itu, rasanya kayak gitu lagi gitu, bagel lagi gitu. Waktu itu ceritanya aku lagi exit gerbang tol, depan gue Alphard, hampir nabrak gue. Untung aja nggak nabrak, gila, ganti Alphard dong, gantian benerin mobil Alphard berapa ya? Ya gitu. Jadi akhirnya gue langsung, hari itu juga gue langsung ke bengkel langganan gue gitu kan, di daerah
ada di dalam alternatornya itu ternyata berpengaruh juga ya. Alternator bermasalah itu bisa berpengaruh ke pengereman juga ya ternyata. Nah, gue juga baru tahu di situ sih sebetulnya gitu kan. Meskipun memang gue udah lama juga gitu ya berkecimpung di dunia otomotif, cuman gue baru tahu di situ. Ternyata memang Panther ini agak-agak unik ya. Jadi kalau yang versi matic sama manualnya tuh sistemnya tuh beda gitu. Jadi radiatornya pun beda gitu antara yang matic dengan yang manual gitu. Jadi nggak bisa langsung ketika lu punya mobil Panther matic terus lu pengen ganti manual gitu, lu mesti ganti radiatornya juga gitu. Jadi total sekitar gue baca di grup WA Panther matic community itu total tuh sekitar 13 jutaan gitu. Itu udah termasuk transmisi manualnya, gearbox manualnya ya, terus udah gitu dengan radiatornya juga gitu kan. Otomatis kalau misalnya maticnya diganti ya solenoidnya dilepas gitu ya, solenoid si maticnya gitu. Repot banget lah pokoknya kalau konversi gitu. Mendingan lu jual Panther matic lu sendiri gitu, terus udah gitu lu beli Panther manual aja udah selesai gitu. Itu sih ya, kecuali kalau memang misalnya punya sejuta kenangan ya dengan mobilnya, itu beda cerita lah gitu. Kalau misalnya nggak mau repot ya gitu, saran gua sih kalau untuk pakai Panther matic ini gitu. Ini juga responsif ya maticnya, smooth lah, nggak begitu kerasa pergantian giginya. Cuman yang gue rasain itu adalah ketika turbonya on di RPM sekitar 2000-an ya, itu kok kerasa banget ya. Nggak tahu deh Panther yang lain ya, tapi kok mobil gue ini 2003 yang punya gue ini itu kalau dia RPM 2000-an ke atas gitu ya, itu turbonya kerasa banget tuh, nyetak gitu. Nggak tahu ya kalau yang lainnya. Padahal ini tuh mesinnya standar gitu, standar banget, dan turbonya juga turbo standar, belum dikasih intercooler apa segala macem gitu. Kok kerasa banget ya gitu. Terus ini juga sistem pendinginannya juga radiator oke, karena ini juga gue sekarang lagi pakai AC, di luar nggak terlalu panas sih. Ini masih di bawah setengah temperaturnya gitu ya, temperaturnya masih di bawah setengah, jadi aman banget lah gitu. Selama radiator lo juga aman gitu ya, selama radiator si Panther ini aman gitu ya. Ya, sering-sering ngecek aja sih gitu, karena radiator Panther matic dengan manual tuh agak beda gitu ya. Meskipun gue pernah punya Panther matic ya dulu gitu, tapi gue baru tahu tuh setelah ya, dulu nggak pernah join di komunitas sih, ada yang namanya Panther matic community. Nah gue setelah join di situ gue baru tahu gitu, oh ternyata begini gitu. Padahal gue udah lama juga punya Panther matic gitu dulu, ada 3 tahun lah yang dulu. Gue pernah punya Panther matic tapi yang seri touring tahun 2002 itu gue pakai selama 3 tahunan lah gitu. Terus apa lagi ya, suspensi oke, ini jok juga tebal banget, enak banget joknya. Nah ini kelebihannya tuh, ini tuh bisa adjustable sing sadar. Ini ada 3, ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Jadi ada cetek-cetek gitu, 1, 2, 3. Nah jadi ini bisa posisinya emang buat nyetir kayak gini, tapi kalau misalnya lo mau rebahan tinggal gini aja, jadi gini. Nah gitu. Terus kalau misalnya nyetir ya gini lah enaknya. Karena dia tuh biasanya posisi kedua sih, lebih nyaman gini sih. Terus apalagi, oh ya ini juga adjuster ini bisa di keempat-empatnya ya, sama yang belakang juga. Jadi yang kiri sama yang belakang juga bisa di-adjust, disesuaikan gitu. Ini juga udah electric mirror, terus auto power, auto up and down yang driver, power window semua kaca ya, central door lock juga sampai ke belakang, wiper belakang lengkap kalau yang LS. Kalau yang LM sampai LV belum ada ya. LM LV juga nggak ada yang matic. Matic itu adanya di LS sama di touring antara tahun 2001 sampai dengan 2006 yang terakhir.
Ya, setelah 7 bulan, ini adalah my last drive with this Panther. Karena besok itu mau dibawa ke Jakarta. Gue nggak tahu deh ke Jakarta atau Cirebon. Soalnya setahu gue teman gue itu dia domisilinya di Cirebon deh, tapi dia lagi di Jakarta. Gitu katanya sih mau dipakai sendiri, ya udahlah, terserah gitu. Dan gue kalau misalnya ada rezeki lagi, gue pengen banget sih beli Panther lagi, cuman yang pengennya yang Grand Touring lah. Mudah-mudahan kesampaian lah ya. Pengennya beli yang Grand Touring yang Matic lagi gitu. Ya begitulah kira-kira. Oke, gitu aja. Ini udah hampir jam 11:30. Gue lagi perjalanan ke Bandung buat nyimpen mobil di Bandung, karena besok akan ketemuan di stasiun Bandung buat kasih mobilnya. Oke, see you di mobil gua berikutnya apa ya, kita lihat aja nanti. Oke, ciao.